Assalamualaikum ayah bunda di channel Cita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Bayangin deh, pesta pernikahan yang harusnya penuh tawa dan doa tiba-tiba hancur, berantakan karena satu rahasia busuk terkuak di depan keluarga besar. Emosinya campur aduk bikin gemeter. Yuk kita langsung ke ceritanya aja. Aku Nisa, gadis sederhana yang lagi mabuk cinta dengan Raffi. Aku hanya gadis sederhana yang tumbuh di kampung pinggir kota. Hidupku biasa aja hingga aku bertemu dengan Raffi, pemuda yang tampan, sopan, dan bekerja di sebuah perusahaan besar di kota. Kami berpacaran 3 tahun. Dia sabar dan lembut, selalu menjemputku saat pulang kerja, mengajak makan bakso di pinggir jalan, dan mengajarkanku sholat sunnah. Semua orang mengira aku beruntung mendapatkannya. Raffi berasal dari keluarga yang kelihatannya harmonis. Ayah kandungnya meninggal sejak ia kecil. Ibunya, Bu Ratna, kemudian menikah lagi dengan Pak Surya, seorang pengusaha sukses. Raffi sering bercerita tentang masa kecilnya bersama ayah tiri itu. Katanya, Pak Surya cukup baik pada awalnya, meski kadang punya sikap keras dan tatapan aneh. Aku pertama kali bertemu dengan Pak Surya ketika Raffi mengajakku makan malam di rumahnya. Rumahnya besar dengan pilar-pilar tinggi dan taman yang rapi. Bu Ratna menyambutku dengan hangat. Tapi begitu aku berhadapan dengan Pak Surya, ada sesuatu yang membuatku bergidik. Matanya tajam, senyumnya licin, dan caranya menatapku seperti menelanjangi. Aku mencoba cuek dan tersenyum sopan. Malam itu kami makan bersama. Pak Surya banyak bicara, memuji masakanku yang kubawa, memuji cara berpakaianku. Aku merasa tidak nyaman. Raffi sepertinya tidak menyadarinya. Ia justru bangga memperkenalkanku. Sepulangnya dari rumah itu, aku bilang pada Raffi kalau aku agak canggung. Dia hanya tertawa. Pak Surya memang suka bercanda, jangan diambil hati ya. Semakin sering aku datang ke rumah Raffi untuk membantu Bu Ratna menyiapkan acara lamaran, semakin sering pula Pak Surya mendekat. Awalnya basa-basi, lalu pesan pribadi. "Kamu cantik sekali kalau tersenyum," begitu katanya di chat. Aku mengabaikannya, tapi setiap aku datang, dia selalu mencari alasan untuk bicara sendiri. Kadang pura-pura minta tolong mengembalikan sesuatu, kadang mengajak duduk di atas teras. Aku merasa bersalah pada Raffi. Tapi di sisi lain, aku juga merasa kasihan pada Pak Surya yang mengaku kesepian. Bu Ratna sibuk terus Nisa, kadang aku cuma pengen ngobrol sama orang yang mengerti aku, katanya. Aku menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Hari-hari itu jadi awal dari jurang yang kugali sendiri. Aku masih suci, tapi hatiku mulai goyah. Tatapan Pak Surya yang awalnya membuatku risih, lama-lama terasa seperti godaan yang manis. Aku tahu itu dosa, aku tahu aku harus menjauh, tapi aku tetap datang ke rumah itu, tetap menerima pesan-pesannya, tetap membiarkan celah terbuka. Aku berdoa di malam hari, ya Allah lindungi aku dari godaan ini. Tapi setiap kali aku berdoa, keesokan harinya aku tergoda lagi. Persiapan pernikahan berjalan dan semakin sibuk. Raffi semakin jarang punya waktu untukku karena harus mengurus undangan, catering, dan dekorasi. Kami sering hanya sempat bertemu di akhir kan. Dia selalu berkata, "Sabar ya sayang, tinggal sebentar lagi kita halal. Kita bisa tinggal bareng, kita bisa ibadah bareng." Kata-kata itu seharusnya jadi penyemangat. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Kesempatan bertemu Pak Surya justru semakin banyak. Dia pandai berbicara. Dia bilang aku terlalu baik untuk Raffi. Aku dibilang dia lebih mengerti perempuan. Dia menatapku penuh rasa bersalah, tapi juga penuh keinginan. Aku tahu ini salah, katanya, tapi aku juga manusia. Aku berusaha menutup pintu, aku memblokir nomornya, tapi dia selalu menemukan jalan. Dia datang ke tempat kerjaku dengan alasan mengantar makanan. Dia tiba-tiba muncul di warung langgananku. Dia terus mendesak hingga pada suatu sore saat hujan turun deras, aku yang sedang menunggu Raffi pulang di rumahnya terseret lagi oleh kata-katanya. Dia menangis, bilang istrinya tidak peduli, bilang hidupnya kosong. Aku yang lelah dan bimbang akhirnya menyerah. Setelah itu, aku seperti orang yang hidup di dua dunia. Di depan Raffi, aku tetap tersenyum, menyiapkan kue untuk rapat keluarga, mendiskusikan gaun pengantin. Di belakang Raffi, aku diliputi rasa bersalah dan dosa yang kian mendalam. Aku jadi pendiam, aku sering menangis di kamar.
Hingga suatu pagi aku sadar menstruasiku terlambat. Aku berharap ini cuma stres, tapi hari berganti minggu. Aku membeli tes kehamilan diam-diam. 2 garis merah muncul jelas. Tanganku gemetar, aku jatuh terduduk di lantai kamar mandi. Ya Allah, hanya itu yang keluar dari bibirku. Aku mencoba menghubungi Pak Surya. Dia panik, tapi cepat menenangkan. Tenang saja, jangan bilang siapa-siapa dulu, nanti aku atur. Aku ingin marah, ingin memaki, tapi aku terlalu lemah. Hari-hari menjelang pernikahan jadi mimpi buruk. Aku muntah di pagi hari. Aku harus pura-pura sehat di depan Raffi. Aku bahkan harus menghadiri fitting gaun pengantin sambil menahan mual. Aku merasa terjebak dalam lubang yang aku gali sendiri. Di sisi lain, Raffi begitu semangat. Ia sering mengirim pesan, "Aku gak sabar nikah sama kamu, Nis." Kalimat itu seperti pisau yang menusukku. Aku berusaha bertaubat. Aku ingin mengakhiri semua dengan Pak Surya. Tapi setiap aku coba, dia justru mengancam aku membuka rahasia. Aku semakin takut. Hari yang seharusnya paling indah tiba. Matahari cerah, tenda besar berdiri di halaman rumah Raffi. Musik tradisional bergema. Para tetangga, teman kantor, dan keluarga besar berkumpul. Semua orang tampak gembira. Aku berusaha tersenyum. Aku mengenakan kebaya putih sederhana yang kupilih dengan hati-hati. Make up artis menutup pucat wajahku dengan bedak tebal. Aku menatap cermin. Di balik wajah yang tampak bahagia, ada rahasia hitam yang berdenyut di perutku. Aku menahan mual. Raffi tampak gagah dengan beskapnya. Dia memandangku penuh cinta. Aku hampir menangis melihatnya. Bu Ratna sibuk menerima tamu. Pak Surya belum juga kelihatan. Aku berharap dia tidak datang. Tapi harapanku pun sia-sia. Di sudut tenda aku melihatnya berdiri. Wajahnya pusat tapi matanya liar. Dia menatapku tajam. Jantungku berdegup keras. Aku berusaha menghindar, tapi aku tahu dia akan melakukan sesuatu. Acara hampir dimulai. Penghulu sudah duduk di meja, para saksi siap, musik berhenti. Semua orang menunggu. Tiba-tiba Pak Surya berdiri, semuanya menggema. "Hentikan pernikahan ini." Semua orang menoleh. Bu Ratna terkejut. Raffi berdiri. "Apa maksudnya, Pak?" tanyanya. Pak Surya maju ke depan, wajahnya merah. "Calon pengantin wanita mengandung anak saya," teriaknya. Tenda seketika hening. Hanya terdengar desahan kaget. Ibu Raffi menjerit lalu pingsan. Tamu-tamu berbisik. Ada yang merekam dengan ponsel. Raffi memandangku dengan wajah hancur. "Nisa, ini benar." Aku gemetar. Air mataku mengalir. Aku tak sanggup berbicara. Kakiku kaku. Aku ingin lari tapi tidak bisa. Dunia seperti runtuh di atas kepalaku. Suasana pesta berubah jadi kerusuhan. Beberapa keluarga Raffi mencoba menarik Pak Surya menjauh. Ada yang berteriak, ada yang mengumpat. Tamu-tamu berkerumun. Aku terduduk di pelaminan. Gaun putihku basah oleh air mata. Raffi mendekat. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Katakan padaku, Lis, apa ini benar?" Suaranya lirih. Aku hanya bisa mengangguk pelan sambil terisak. "Maafkan aku," bisikku. Pak Surya mencoba membela diri. "Dia juga mau," teriaknya. Tapi tatapan semua orang penuh benci. Bu Ratna yang baru sadar kembali menjerit histeris. "Kamu hancurkan keluarga kami." Seorang tamu yang kebetulan polisi datang menenangkan. Pak Surya digiring keluar. Aku dibawa ke ruang dalam bersama keluargaku. Semua diam, hanya tangisku yang terdengar. Hari-hari setelah itu seperti mimpi buruk. Berita tentang skandal itu menyebar ke media sosial. Foto dan video pesta pernikahan yang hancur berantakan beredar. Pak Surya dilaporkan atas tuduhan pelecehan dan ancaman. Aku menjalani pemeriksaan medis. Ternyata kehamilanku tidak berkembang normal. Dokter mengatakan aku mengalami keguguran spontan akibat stres berat. Aku merasa kosong. Bayi yang tak berdosa itu hilang begitu saja. Raffi tidak langsung meninggalkanku. Dia datang rumahku beberapa hari setelah kejadian. Wajahnya masih pucat. Dia duduk di teras, menatapku lama. "Aku hancur, Nis. Tapi aku masih ingat perempuan yang dulu aku cintai. Kamu butuh pertolongan, bukan penghakiman," katanya pelan. Aku menangis terseduh-seduh. Aku ingin berterima kasih, tapi kata-kata itu tidak keluar. Aku tidak jadi menikah, tapi Raffi memutuskan
tetap mendampingiku. Sebagai teman, dia membantuku menjalani konseling dan bertaubat. Aku belajar menerima akibat dari kesalahan. Aku belajar berdiri lagi. Endingnya bukan pernikahan, bukan balas dendam, tapi perjalanan panjang, menebus dosa dan menemukan diriku sendiri di balik skandal memalukan itu. Aku melihat Raffi yang paling manusiawi, kesabaran dan empati. Siapa sangka rahasia hitam yang hancurkan pesta justru membuka jalan untukku bertaubat dan memperbaiki hidup. Aku kini berjalan di jalan yang lebih sunyi tapi lebih jujur. Dan setiap malam aku berdoa semoga Allah mengampuni dosa-dosaku dan memberiku kesempatan memulai dari awal. Naik perahu ke tengah kali, lihat ikan matanya belok. Jangan cuma jadi penonton kali. You like, comment, subscribe channel ini biar makin heboh. Terima kasih sudah nonton cerita ini. Jangan lupa dukung channel ini supaya semakin bikin kisah dramatis yang penuh pelajaran hidup buat kita semua.